Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Fitri Handriani. Yuk, intip-intip yuk. Kita bahas materinya bab 1 yaitu mengenai berekspresi melalui teks deskripsi. Oke, apa itu teks deskripsi? Definisinya adalah teks deskripsi adalah tulisan yang menggambarkan objek, tujuan agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakan langsung apa yang kita bicarakan atau deskripsikan. Ciri-cirinya yaitu menggunakan bahasa yang detail, melibatkan panca indera, membuat pembaca seolah-olah mengalami apa yang kita sedang deskripsikan atau ceritakan. Kemudian ada tujuan dan manfaat, yaitu tujuan salah satunya yaitu memberikan gambaran yang jelas, membantu pembaca memahami terhadap objek, dan manfaatnya yaitu melihat atau melatih kemampuan menulis, meningkatkan kreativitas. Sedangkan ekspresi diri yaitu sarana untuk mengungkapkan perasaan, medium untuk berbagi pengalaman. Contohnya nih, dia menceritakan jalan-jalan ke pantai kemana, kemudian dia ceritakan secara mendetail, gitu ya. Kemudian di sini ada struktur teks deskripsi, ada 3. Satu yaitu ada identifikasi, kedua ada deskripsi bagian, ketiga ada kesimpulan atau opsional. Di sini ada identifikasi. Apa sih? Yaitu pengenalan objek yang dideskripsikan, memberikan informasi awal. Nah, mau mendeskripsikan tentang apa ini? Contohnya pantai, gunung, buah-buahan, atau teman sendiri juga bisa gitu ya. Kemudian deskripsi bagian, yaitu menjelaskan tentang detail bagian-bagian objek menggunakan kata-kata yang jelas, ya, tidak boleh yang tidak jelas. Nah, terakhir yaitu kesimpulan atau opsional, yaitu rangkuman atau kesan penulis terhadap objek. Nah, di sini juga ada unsur kebahasaan. Di dalam teks deskripsi yaitu salah satunya adanya kata sifat. Kata sifat itu adalah menggambarkan karakteristik objek. Contohnya indah, besar, kecil, ya. Itu adalah kata sifat. Nah, kemudian ada kalimat perinci, memberikan detail tambahan penjelasan tentang deskripsi. Contohnya buah durian. Berarti harus terperinci dari luarnya dulu seperti apa, bentuknya, warnanya. Baru ketika dibuka seperti apa. Jadi harus terperinci. Tidak boleh dari dalam dulu, buahnya rasanya manis. Tidak begitu. Jadi harus terperinci dulu. Kemudian ada majas. Nah, di sini memperindah deskripsi, yaitu membuat lebih menarik kata-katanya. Maka digunakanlah majas. Oke. Kemudian langkah-langkah menulis teks deskripsi yaitu 1. Pilih objek. Jadi tentukan objek yang akan dideskripsikan dulu. Pastikan menarik dan perhatian si pembaca. Apa nih contohnya? Kemudian buat kerangka. Susun poin-poin penting dulu. Identifikasi dulu dan baru mendeskripsikan bagian-bagian yang harus dideskripsikan. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu kembangkan
di sini adalah tulisan deskripsinya itu secara mendetail menggunakan bahasa-bahasa yang menarik dan terperinci seperti itu ya. Harus dikembangkan, harus dideskripsikan sebanyak mungkin tentang objek tersebut. Nah, sedangkan nomor 4 yaitu periksa atau koreksi kesalahan. Pastikan teks mudah dipahami. Jadi jangan membuat deskripsi itu berbelit-belit, harus dari langkah-langkahnya, dari poin ke poin gitu ya. Tidak boleh mengacak. Jadi biar si pembaca itu mudah memahami apa yang sedang kita deskripsikan. Oke, lanjut yaitu contoh deskripsi. Ini di sini ada contoh. Ada contoh yaitu tentang pantai, ada gunung dan ada kota. Sini saya bacakan dulu ya contohnya yaitu tentang pantai. Pasir putih lembut terhampar luas. Ombak berkejaran menuju bibir pantai. Air laut biru jernih berkilauan. Nah ini mendetail ya, terperinci dari pasir putihnya, kemudian dari ombaknya, ya. Di situ juga ada menceritakan tentang pantainya, bibir pantainya seperti apa. Kemudian air laut yang biru dan jernih. Nah, yang kedua yaitu tentang gunung. Di sini menceritakan tentang gunung yaitu puncak menjulang tinggi ke langit. Jelas ya, kalau gunung kan kalau dari jauh dia gambarnya seolah-olah menjulang ke langit ya, gitu. Kemudian pepohonan hijau menutupi lereng. Udara segar menusuk kulit. Jelas ya, kalau di gunung itu biasanya suka ada pepohonan atau udara yang segar atau dingin seperti itu. Nah, ini harus dirincikan juga. Nah, yang ketiga yaitu contohnya teks deskripsi adalah kota. Kalau kita lihat kota berarti identiknya dengan gunung-gunung ya. Nah, di sini adalah gedung-gedung pencakar langit berdiri megah. Jalanan ramai dipenuhi kendaraan, kemudian lampu-lampu gemerlap di malam hari. Jadi di sini menggambarkan bahwa suasana kota itu adalah identiknya banyak gedung, kemudian ada juga ramai sekali kendaraan, padat ya, kendaraan yang banyak dan lampu-lampu ketika malam hari tiba gitu ya dari gedung-gedung tersebut. Itu adalah contoh 3 teks deskripsi yaitu mengenai pantai, gedung, dan kota. Oke. Tips dan trik. Ada 4 di sini. 1 yaitu gunakan panca indera. Kedua, pilih kata yang tepat. Ketiga, berikan detail spesifik. Keempat, yaitu latihan terus-menerus. Di sini gunakan panca indera. Apa sih? Libatkan semua panca indera dalam mendeskripsikan. Contohnya tadi, kita melihat bahwa kalau kota itu adanya yang dilihat sama mata kita apa? Kota itu adanya apa aja? Contohnya gedung-gedung, padatnya kendaraan dan sebagainya. Pokoknya yang kita lihat itu harus deskripsikan, harus kita tulis ceritakan kembali. Nah, kemudian pilih kata yang tepat, gunakan sinonim atau variasi. Nah, ya. Kemudian berikan detail spesifik ya. Jangan hanya mengatakan indah. Jelaskan mengapa. Ya, harus dijelaskan secara detail seperti apa. Contohnya tadi udaranya yang sangat dingin sehingga kita pun merasa kedinginan atau merasa kalau pagi-pagi itu tidak bisa tidak menggunakan baju hangat, melainkan harus menggunakan baju hangat karena cuaca di sana sangat dingin. Jadi harus didetailkan seperti itu. Kemudian latihan terus-menerus. Semakin kita sering menulis,
semakin kita sering mendeskripsikan atau mengarang suatu objek, maka kita akan semakin baik ya, akan semakin baik, akan semakin bisa untuk mendeskripsikan suatu objek. Nah, di sini ada latihan menyusun deskripsi. Menyusun teks deskripsi yaitu pilih tema dulu. Pilih objek sederhana di sekitar Anda. Contohnya meja, kursi, bangku, atau misalnya sekolah bisa kita deskripsikan, atau misalnya teman kita, guru kita, itu bisa semua dideskripsikan oleh kita. Kemudian tulis deskripsi atau susun teks deskripsi sangat singkat. Perhatikan struktur dan unsur-unsur kebahasaannya juga. Jadi kalau mau menulis apapun itu tidak boleh lepas dari struktur dan unsur kebahasaannya. Itu ya. Oke. Kesimpulannya, jadi di sini atau refleksinya adalah teks deskripsi adalah cara yang efektif untuk berekspresi ya. Melalui tulisan kita dapat berbagai pengalaman serta perasaan dan teruslah berlatih dan menggambarkan kemampuan menulis Anda. Itu adalah tujuannya untuk mahir untuk dalam teks deskripsi ya, menulis atau mengarang teks deskripsi. Nah, di sini saya hanya bisa menyampaikan yaitu mengenai teks deskripsi. Oke, jadi jangan malas untuk mendeskripsikan atau menceritakan kembali kepada teman-teman kalian pengalaman mau dimanapun itu kita bisa menceritakan kembali atau mendeskripsikan kembali gitu ya. Contohnya misalnya kemarin saya pergi umroh, kemudian kamu ceritakan aja seperti apa secara mendetail, oh langkah-langkahnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita sering mendeskripsikan suatu objek atau menceritakan suatu hal yang menarik, itu kita bisa menulis atau mahir menulis untuk mengarang suatu objek atau karangan yang kita alami gitu ya. Nah, tujuannya yang tadi itu seolah-olah si pembaca walaupun belum pernah nih misalnya ke tanah suci. Nah, dengan mendeskripsikan, dengan mendengarkan kita deskripsi, maka orang lain itu merasakan, oh ternyata umroh itu seperti ini contohnya. Oh ternyata ketika tawaf itu seperti ini. Jadi mereka itu merasakan, oh di sana itu ternyata makanannya seperti ini. Terus minumannya seperti ini, larangannya, peraturannya dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Jadi terakhir yaitu silakan kalian coba mendeskripsikan barang di sekitar kalian dulu, objek sekitar kalian dulu. Apa aja nih yang harus dideskripsikan, mulai dari sekeliling kita atau di sekitar kita. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi.